Oke, kita mereka masuk tadi di lupa game juga. ketiga ya guys Dan ya. siapa yang akan Antara memperdekat lagi nih langkahnya untuk masuk ke challenge final nanti. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke kita dalam langsung draftnya. masuk ke Benefit di draft game yang ketiga. Harusnya balik lagi nih di game Blacklist ketiganya ada guys di ya. second pick. Dan Antara Haritnya Lazy sudah Sport selesai. melawan Stop Harit tim karena langsung di ban sama Blacklist Internasional. Blacklist Udahan ya Internasional main-main guys ya. main herit-heritnya Dan ya, menurut udahan kalian ya gimana sampai nih, di guys? game kedua udah cukup nampaknya. Cuman masalahnya Chushin nih ya, masalah satu ditutup, masalah kedua keluar lagi nih. Apakah Chushin Kita menjadi masuk prioritas di untuk Lazy ban Esports? Tapi ternyata masih Ya, Granger. Ranger ya. Grangernya yang diutamakan. Bener sih, karena gold lane dari tadi kan Harit Granger, Haritnya di ban, ambil Grangernya. Joy dan Chushin kah? Wih, ini hero signature banget emang ya dari MP dan yep, Chushin nampaknya menjadi jawaban penasaran dari sih tim untuk hero yang Lazy hero lain yang Sport bisa ada masuk ke area belakangnya Susi lagi ya, Apit untuk ngejawab Shizo dengan Grangernya nanti selain Joy. Karena masuk ke bagian dari dari pick selanjutnya untuk tim Lazy, Blacklist Hayabusa yang 2 game ada ditutup kini terbuka untuk Susina sama James Joy. Pang setelah 2 game ya main fighter assassin sih Menurut sebenarnya. kalian Iya, mana mungkin nih guys memang di terlihat game ya. ketiga James di ini match anaknya point assassin banget. antara Karena ya Lazy bandnya dari tadi Sport Fanny dan melawan Fanny. Blacklist Bahkan di first pick Internasional Blacklist ya. kagak mau juga ngambil Dan Fanny-nya. nanti RRQ Ya, gue tahu bakalan MP main juga ya, user kita assassin kok. bakalan Cuman live mungkin untuk Fanny bareng-bareng. sekarang dia belum bisa adaptasi ya dengan ya kita tahu nerfnya Fanny. Kalau Fanny yang jago banget untuk sekarang ya gue rasa nerfnya ini lumayan berpengaruh, tapi kayak kalau yang bener-bener steel cable-nya overpower ya udahlah sama aja tetap gitu kan. Ya. Povius yang diambil ini dia Lazy Sport, secara gak langsung dia akan bilang dirasakan nih di zoning sama manusia ungu. Hahaha, rasanya seperti apa nih? Karena dibahas juga dengan adanya ada ungu hero ya yang sustain banget sebetulnya kalau ngomongin glue, dan setidaknya bisa ngejawab juga nih untuk power hero dari Dare juga Povius di area landing. Dan dari teman-teman Blacklist Internasional, aku pikir tadi teman-teman Lazy mau prioritasin ke area mid-nya dulu ya, kayak Yves 2 game mau ditutup, mau diambil gitu buat high ground. Tapi ternyata enggak. Prioritas ke area Povius, yang membuat akhirnya Yves-nya masuk ke rangkaian banning kedua dari Blacklist. Oke. Abisin mid laner. Ya bisa jadi opsi juga sih. Ya. Ngelihat lawan Chushin kayaknya high ground enak deh. Kayak Parsia lagi mungkin, atau mungkin bisa larinya ke arah Sicilian. Kalau mereka mau bener-bener cari asuransi gitu kan di late game-nya Iritel Ben. Oke guys, Gold lane nih azannya akan kita benar-benar dihabisin. bakalan sholat Iritel juga lebih matchup yang dulu lumayan ya. enak, Kita bukan bagus ya. Maksudnya lanjutkan lumayan lagi, enak guys. aja untuk ngelawan Granger. Ya balik lagi Iritel, dia nggak akan pernah berhenti jalan. Jadi Granger juga untuk mainin Rhapsody-nya ya agak sedikit tricky lah, nggak gampang-gampang banget kena. Sementara untuk lane terakhirnya, Chip masih tetap memaksimalkan dan respect sama macro play ya, sedangkan Gatot 2 hero badan terpantau nih dari teman-teman Blacklist Internasional untuk tameng mereka di area tim fight besarnya mungkin ya, khususnya dari tadi objektif hutan nih memang jadi taman bermain bagi keduanya. Yang belum terlihat berarti satu hero god lane ini mau coba untuk melihat dulu nih 2 hero. Oke, Gatot Kaca ya. Romer belum ada, mereka juga belum punya mid lane, dan sejauh ini kalau ngomongin mid lane Dari benar-benar tim tipis Blacklist banget. Internasional Tim fight Faramis yang menjadi pilihan. Oke. dan Mereka ada harus cari roamer yang mungkin badan Faramis, juga sih. Faramis, Kasihan guys. juga sama Poviusnya, dia nggak bisa dipok balik damage. Cow ini shit ternyata follow up damage-nya dari Granger berarti ya untuk di akhir nanti. Di awal juga lumayan bisa, dan Moskov ini dia salah satu marksman yang bisa dibilang lumayan bisa mengantisipasi assassin. Walaupun gak 100% ya, memang kayak tipikal Hayabusa, tipikal Link, Fanny, Lancelot, apapun lah. Assassin mungkin bisa dibilang kayak tricky aja. Ketika lawan Moskov bisa jadi tetap lancar, tapi bisa jadi gagal juga. Spear of Misery ini jadi satu skill defensif yang paling bagus menurut gue untuk lawan assassin. Iya, dan setidaknya ini Oke, ideal kita banget berhenti untuk sejenak ya. James bisa mainin ke area laning jauhnya nggak sih, opsi kedua ketika permainan agresifnya bisa dijawab sama teman-teman dari Blacklist Internasional, tapi ini menjadi pilihan bagi keduanya. Itu dia 10 hero yang sudah diamankan dari kedua belah tim. Match point for everyone. Untuk Lazy Esports kah, atau ternyata Blacklist Internasional yang berhasil menyapu bersih kemenangan 2-1 di match yang pertama, yang bakal langsung kita lihat ke kita Land of masuk Dawn. di So game without any ketiga. further ado, let's get jump to the Land of Dawn. Oke, kita akan lihat nih seperti apa ya nantinya
apakah memang gameplay agresif ini cocok untuk Lazy? Karena mereka benar-benar team fight oriented banget. Faramis udah jelas dia mau team fight. Dan lihat dari Farlen, oke lah ya, masih ada Hybrid juga bisa kontrol. Dan ini akan jadi tanda tanya juga untuk Blacklist. Siapa yang akan pegang Farlennya nanti? Apakah Joy dulu? Apakah langsung kasih ke Moskov? Karena keduanya sama-sama bisa dan sama-sama butuh effort. Shifting yang akan dijawab oleh Blacklist Internasional ya di beberapa menit ke depan. Dan kalau kita lihat juga nampaknya dari Blacklist Internasional mereka coba untuk memaksimalkan area power pressure early-nya nih ya dengan adanya Haji. Laser flare-nya sudah mulai menjadi gangguan terbesar bagi Chow. Terpantau sudah ada pokingan-pokingan juga yang mengarah ke area Packbet dan lumayan proaktif sih dari kedua belah tim untuk maksimalin karya early dan player emblem. Dua assassin masih temporal rain dan Warra yang dibawakan oleh Hayabusa. Masalahnya kayak Moskow dia pakai basic kamera lebih gitu ya. Ternyata ada Master Assassin juga dari bagian bottom lane. Shadow Kill tercounter sebetulnya dengan adanya Revitalize, ada yang pas banget dibuka juga oleh Parks Ziva yang bisa banget nih membuat akhirnya Source aja udah yang kebuang, gak ada korban. Masih belum ada jual beli serangan ya terpantau di momen-momen early dan hal tersebut itu selalu terjadi di turtle pertama nih pola yang dibawakan oleh kedua belah tim. Coach Shadow dibuka memberikan teori ancaman aja dan untungnya di sini bisa dibilang belum ada trigger lagi yang bisa dimaksimalkan Lazy untuk spell yang dimiliki oleh Blacklist dan itu dia 11 detik harus menandakan turtle akan muncul. Dan terpantau kali ini sudah mulai ada beberapa pertemuan dan pokingan secara langsung dari seorang MP. Kalau ngeliat dari Free harusnya ya nggak ada gangguan sama sekali dan Retribution on point. MP masih secure tapi team fight-nya nggak bisa dihindarkan lagi. Faramis untuk counter glow apakah bisa berguna sekarang karena first blood MP menjadi korban pertama bahkan sekarang Persiva yang sudah ada di level 4 yang Water Guardian bisa digunakan ofensif ataupun defensif tapi split yang bisa berguna dengan baik juga bahkan Siso sampai hadir. Datang kali ini dari Grangernya Flicker digunakan Haji menjadi korban next target Persiva juga menjadi korban kedua. Wow, dan nampaknya tidak sampai di situ Purple Buff. Oke, gagal bisa diamankan. Hanya anak Purple Buff saja yang bisa direnggut oleh pemain-pemain dari Lazy Esports dan tidak tepat sasaran dari Spear of Distraction yang membuat Outplay berfokus untuk menukar nyawa teman-temannya dengan sedikit platingan ya tadi dengan adanya gold di area top lane dan menurut sih masih belum begitu worth it karena masalahnya memang Turtle diamankan oleh Blacklist tapi 3 nyawa sekaligus ini diamankan oleh Lazy Esports. Ya kalau dibilang efektif atau enggak tergantung next move-nya sih. 3 point kill ini ya pasti matahin 3 yang tumbang lah. Tapi kan positifnya ada dari Outplay yang dia dimana kan kita tahu Moskov butuh banget item nih. Dia plating hampir full plating tadi di awal, seenggaknya untuk first itemnya udah lumayan bisa cepat kan daripada dia tadi join juga. Cuma gue suka sih kayak Zizo yang tiba-tiba hadir gitu kan, dia ngelepas atas tapi dengan pertukaran 3 point kill bahkan sampai kayak Infect Jungle, jadi bikin mapnya tuh gak dikuasain sama Blacklist. Andai tadi misalkan Zizo-nya gak datang, mungkin Blacklist bisa menangin team fight atau seenggaknya selamat dari terkaman Lazy. Nextnya dia akan bisa kontrol dari mapnya, dia akan bisa kontrol dari rivernya. Itu yang bakal jadi mimpi buruk untuk Assassin. Ya, saya untuk support dan Spanx juga yang sejauh ini belum ada gerakan tambahan lagi. Besok Walaupun di sini udah mulai ada 1v1 situation yang nggak selesai-selesai. Infinity War dari Pigman dan juga Dare yang sejauh ini ngasih satu buah starting pack juga untuk mulai poking karya objektif Turtle kedua yang sudah mulai hadir kembali, masih tarik ulur aja di area bottom lane. Terpantau kali ini Packbet juga sudah mulai membuka karya satu mission call untuk memberikan ancaman. Kayak pemain-pemain dari Blacklist Internasional sedang baku hantam masih tidak henti dilakukan oleh Pigman dan juga Dare. Dan Packbet kali ini sudah mulai beralih posisi dan memaksa Pigman membuka karya flickernya. Oke, ini wah JMC bener-bener jadi masalah ya, karena memang damage dari Lazy Esports harusnya nggak cukup. Itu dia split yang bisa ngedodge kalian loh. Wave of Dragon-nya keluar, kalian perhatikan lampu hijaunya udah nggak ada. Wave of Dragon-nya keluar tapi nggak terlempar karena split di waktu yang tepat. Dan MP bermain dengan Rhythm of Joy Haji masih bakal menjadi target yang pertama dan ada Retribution bisa keluar dari Retribution. Masih bisa diamankan ternyata James yang berhasil lasit karena turtle-nya Spear of Destruction-nya connect. Mau masuk atau enggak bukan pilihan yang baik.
bagusan push atas daripada join team fight yang dimana tim fightnya pun sudah selesai. Wah, itu dia. Dengan adanya Turtle yang diamankan Lazy Esports, lihat rotasi cepat juga mampu untuk langsung diamankan oleh pemain-pemain dari Lazy untuk menutupi kerugian yang bisa dimaksimalkan oleh outplay di area top lane. Tara setidaknya masih bisa ditahan, sedangkan teman-teman dari Blacklist International mereka masih harus pulang dengan tangan kosong. Karena masalahnya, Turtle yang diamankan Lazy nggak ada pertukaran yang diamankan oleh Blacklist. Flicker? Bahkan kali ini ada Flicker, Wave Dragon ke arah yang salah yang buat akhirnya pecah telur. Akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Blacklist International di area mid lane. Cok, sebenarnya ada tadi, tapi belum selesai di sana. Hajim jadi korban kembali. Persiva bakal menjadi next target juga. Rhapsody yang begitu sakit masih bisa survive juga, cukup tanky dari Persiva. Oke, satu ditukarkan dengan ininya satu ya, menjadi pertukaran yang membuat Lazy nggak lagi pulang dengan tangan kosong, dan gold so far masih swing tangan Lazy Esports karena poin eliminasi ini jadi poin sidaknya untuk Blacklist International. Walaupun kalau kita bicara soal item, sudah mulai ada beberapa item yang dibulatkan juga. Starlium setidaknya udah di tangan seorang MP ya, dan juga adanya Antiquiras ternyata menjadi first item untuk Big Man di sini. Oke, Antiquiras. Pantesan dia keras banget ya tadi ya, dia mungkin juga Asli. nggak kenapa-kenapa. Tapi memang dulu karena memang dari skill satunya dari slapbacknya juga dia memang nambah darah gitu kan, jadi lebih enak juga. Dan pertukaran Tarat sepertinya ini hal yang terbaik untuk sekarang bagi Blacklist International di kondisi under gold. Mereka tetap masih bisa dapetin trade yang setara, cuman hati-hati nih, tetap bakal jadi masalah ketika pigmentnya split-split itu kena skill dari Chove. Masalahnya mungkin pigmentnya selamat, teman-temannya belum tentu kalau yang ada di sekitar sana kan. Terus splash damage bakal gila banget. Yang perlu dikonsider ya oleh Blacklist International untuk next move-nya ya, karena Shizu sudah mulai kembali menampakkan batang hidungnya dan damage-nya sudah mulai terasa masif karena pemain-pemain Blacklist, bahkan khususnya Pigman yang dari tadi menjadi topik hangat kita dengan item defense-nya. Dan Turtle terakhir nampaknya menjadi Turtle untuk pemain-pemain dari Lazy Esports karena memang terlalu beresiko ya untuk Blacklist kontestasi di area objektif netral tersebut. Walaupun kalau kita bicara XP-nya tidak begitu berbeda, tapi pertukaran dari objektif Turtle berada di area eliminasi, di mana Shizu tumbang mengarah ke area Buckbed yang hilang. Double kill berhasil disecure oleh seorang MP. Ya, double kill menjadi pembuka yang cukup oke ya. Yang dimana Blacklist tadi kalah kill jauh banget, dia 3-1 sekarang menjadi 4-3 juga. Dan map control inilah yang paling penting. Ketika menggunakan Moskov dan Moskov sekarang dibawa tim fight, dapetin inner turret, ini bakal menjadi hal yang bagus banget. Nextnya, landing jauh, ini bakal menjadi mimpi buruk walaupun match up-nya memang untuk ya menit-menit segini kayaknya James masih bisa lebih unggul lah daripada outplay kan. Sampai nanti mungkin karena Win of Nature baru ada sedikit perbedaan. Tapi seenggaknya Blacklist sudah membayar lunas hutangnya dari gold yang tadinya ketinggalan hampir 2000 gold. Sekarang udah ditarik dan unggul walaupun masih dikit. Good revenue nampaknya, ada team fight kembali terjadi, rapid line terpop up untuk sustainability di area team fight yang intens. Lazy Esports mengangkat satu pemain negaranya, satu bola terflare. Dan lihat bagaimana Dare coba untuk mulai menari-nari negara yang berlampur, tapi Ampi memegang kaki seorang Shizu yang tumbang tewas tergeletak di area sisi mid lane. Dan lihat bagaimana Buckbed hilang dengar ya, double point eliminasi yang berhasil disegel seorang Ampi dan masih coba untuk mau lebih karena pertukaran kembali diamankan negaranya. Satu member saja tapi triple kill. Disecure begitu saja negaranya. Ampi looking for Maniac, tapi James mampu menghindar dari serangan yang diberikan oleh seorang Ampi. Termakan tempo dari Blacklist International, itulah yang terjadi dan James terpaksa menggunakan quad shadow-nya lagi secara defensif. Nggak bisa di defense, inner turret di bagian mid lane-nya bisa dihilangkan juga. Seakan membalikan telapak tangan Blacklist International. Di awal mereka sangat-sangat terpuruk sampai di turtle yang kedua, tapi ya melewati 1 atau 2 team fight mereka membalikan keadaannya. Sekarang vision yang dimiliki oleh Lazy Esports sangat-sangat minim. Mereka nggak bisa sembarangan, bahkan mereka tuh nggak punya cara untuk tumbangin ke arah JM Pinkman. Yep. Nggak ada, kecuali dari Faramis. Tapi masalahnya dari tadi glue-nya jarang banget split-split. Dia bener-bener maksimalin ya slam-slamnya, yang bener-bener ngezoning aja. Dan itu yang bakal menjadi mimpi buruk banget untuk Lazy Esports. Yes, itu hold resource yang apik sih jujur ya dari Pigman, dan bisa dibilang permainan dinamis dari Blacklist yang membuat akhirnya mereka ngejawab nih dengan adanya hero landing. Memang mereka nggak bisa maksimalin karya eliminasi, tapi dengan power landing yang bisa mereka pegang, yang ngebuat akhirnya Blacklist tidak menguasai objektif netral. Lord sudah mulai dibuka, tapi nampaknya Lazy Esports tidak tinggal diam. Mereka coba untuk memaksa masuk walaupun retribution yang on point coming from MP buat akhirnya Lord dan X di take over oleh pemain-pemain dari Blacklist
International, walaupun nyawa akan menjadi ganjaran dan pertukarannya ke arah double kill disekir begitu saja oleh seorang James Banks. Wow, terlalu overcommit lagi bisa dibilang Blacklist. Mereka udah dapetin lordnya. Mereka sadar outplay nggak ada di sana, outplaynya ada di bagian bawah. Tapi mereka paksa team fight-nya sehingga 3 member sekarang yang tumbang. Lord yang diambil bakal menjadi free lord juga, bisa langsung di-clear secara cepat, bakal kerugian yang diterima oleh Blacklist International. Inner turretnya hilang di area mid lane. Wow, ini Lord advantage yang pasif ya, karena jujur Blacklist mereka mulai harus memperhatikan lagi dari serangannya mereka mau bawah, dimana item builds yang terlihat Heptasis Malefic Roar juga udah mulai di tangan nih, yang membuat James Punk sejauh ini posisinya benar-benar belum tersentuh juga. Ditambah lagi dia bawa karya Warcry, ada tambahan 8% damage setiap basic attack dan damage yang dimaksimalkan ya di 3 kali. Tambah tuh lumayan sih, dan gak ada yang bisa megangin karya sosok James sejauh ini. Ya pasti shadow kill-nya udah ada di efek Warcry ya. Kalau dia pakai combo yang betul. Tapi ya agak sedikit beda ya. Kalau gue compare sedikit nih dengan user Hayabusa juga yang memang mungkin bisa jadi idola untuk sekarang, King Kong. Yep. King Kong kalau main Haya itu bener-bener dependent banget sama cooldown reduction. Jadi kayak endless battle, war X, tapi ya ada teamfight juga. Jam ngebuka posisinya di bagian depan, split yang sudah digunakan juga. Apakah Shadow Kill bakal dikomit? Tapi membeli waktu dengan cukup lama. Bahkan Revitalize yang digunakan juga membalikan keadaan kali ini. Masih ada Netherrealm. Harus sedikit hati-hati, MP bisa mundur sepertinya. Tidak, MP menjadi korban namun free hit. Kali ini outplay yang bisa membalikan lagi keadaannya. Chov hilang, 2 member dari Lazy ditukar dengan 2 member dari Blacklist International. Wow, tim fight intens dipertontonkan dari kedua belah tim. Dan nampaknya dengan bantuan dari Chov yang masih memiliki pasif, dia mampu untuk kembali untuk ready to fight lagi di area lini pertahanan, dan posisi tim fight yang tidak begitu maksimal membuat MP harus hilang. Dan setidaknya first from the offense juga James yang baru dibahas bisa dijawab nih oleh teman-teman dari Blacklist, dan Lord advantage minus ya untuk Blacklist International. Jelas ya. Tadi memang ya nggak dapat apa-apa Lordnya, malah dapat rugi doang. Yep. Hati-hati. Itu dia piercing damage yang diberikan juga. Itu udah bikin itu jauh loh, bayangin itu pakbet loh. Kena 2 doang kan. Apalagi dengan attack speed yang secepat itu juga kan. Makanya lumayan bahaya. Dan positioning dari outplay tadi bagus banget. Dia benar-benar free hit. Walaupun nggak bisa terus-terusan ngasih damage ya. Karena selalu dimata-matai juga nih dengan adanya pakbet, dengan adanya dare, belum lagi dengan James yang bisa langsung lompatin bagian depannya, skip depannya langsung ke belakang. Kayaknya tetap nggak boleh ngehit lama-lama deh dari outplaynya. Di outplay di sini benar-benar masih harus memaksimalkan posisinya ya, karena James Parks ini masih menjadi weakness point juga untuk damage dari asasinya juga. Sky Pisar sudah di tangan Haji, sedangkan Another Lord-nya sudah mulai muncul. Harusnya ini Lord kedua yang bakal menjadi perebutan bagi kedua belah tim. James juga sudah mulai membekali dirinya dengan adanya Blood of Despair dan permainan 4-1. Ini dia landing. Permainan sudah mulai dilakukan oleh Blacklist International, sedangkan Pigman sudah mulai memegang karya Dare. EOG-nya udah mulai dibuka. Terpantau ada satu resource yang tertrigger dari Netherrealm yang dibuka begitu saja oleh seorang Chop. Dan nampaknya kali ini satu pemain pakbet yang harus terkikis. Tapi di waktu yang tepat Shadow Kill dari seorang Jazz mampu untuk mempanis karya MP. Tidak ada pemegang retribusi dari Blacklist International. Bahkan perbedaan kuantitas membuat akhirnya Lord terbuka lebar bagi Lazy Esports. Pilih mundur, sepertinya Blacklist mereka nggak punya banyak pilihan. Memberikan Lord untuk Lazy Sports sekarang adalah opsi terbaik. Dan yes, free Lord tanpa adanya gangguan. Hilangnya MP, Shadow Kill yang sangat-sangat tepat tadi dari James. What Shadow, pas banget kena masuk tadi ke badannya MP. Yang pasti damage-nya akan cukup juga. War X Sizo, wah ini optional item yang bagus sebenarnya. Kenapa War X ya memang nggak dapetin full dari stack-nya lah dari War X ya. Tapi dia butuh damage. Apalagi lawannya Glue dan Gatot Kaca. Makanya dia bikin ke arah War X. Yap, ini 2 frontliner yang perlu ditebus untuk sosok output damage besar dari Lazy Esports. Sedangkan apakah ini Lord advantage yang akan menuai banyak profit? Karena nampaknya sudah mulai dikawal oleh pemain-pemain dari Lazy Esports. Dan lihat bagaimana Pac-Man memberikan teori ancaman dengan Sean Paul-nya. Dan sejauh mata memandang Blacklist International memberikan penanganan ketat. Walaupun base di area mid lane berhasil mereka tembus. Nampaknya masih coba untuk ditarik ulur saja. Respect dengan adanya defensive manuver yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Blacklist International. Berhasil diusir, tapi seenggaknya ya kabar baik untuk Lazy Sports. Mereka dapetin lah ya satu best turret di bagian tengah. Menjadi harga yang lumayan mahal dari kondisi undernya mereka. Namun Konsil sepertinya tidak berhenti di sana. Karena Pakbet mencari space. Untungnya
masih bisa terhambat lagi dan MP berhasil mengusir mundur juga teman-teman dari Lazy Esports. Iya, masih tarik ulur dulu, lebih sabar lagi juga dari Lazy. Karena setidaknya ini jadi advantage yang mahal juga ya untuk pemain-pemain Lazy ngambil ke area mid lane base-nya. Sedangkan memasuki mid 15 udah mulai terpantau hampir round to full pack item juga dari masing-masing kedua belah tim. Dimana untuk Moskovnya juga udah full pack ya. Malefic Gun menjadi item terakhir di WWF sosok Otley. Oke. Kayaknya udah ada WWN gini targetnya memang udah benar ke Joy sih. Masalahnya Joy-nya juga ada Winter. Ini dia, kemana kah Shadow Kill dari James? Ini benar-benar harus pilihan yang paling tepat karena itemnya juga dia menggunakan 3 item penetrasi tadi kan di awal, kayak kita ngelihat dengan Heptasis dengan Malefic, make sure damage-nya cukup. Hampir saja tadi Dead Sonatanya dapetin ke arah purple buff. Cuma reset kembali ya, reset kembali dari game dan ini tetap bakal jadi everybody game. Siapapun bisa menang. Yuji, Flicker bahkan mau gak mau harus digunakan secara defensif. Ya nggak ada Shinpo lagi tadi soalnya. Yes, dan setidaknya udah ada torehan angka di beberapa detik itu akan muncul ya untuk target-target combo yang bisa dibawa oleh Pakbet juga. Dan Blacklist International sudah mulai kembali berani keluar dari zona nyaman mereka ya, walaupun produktivitasnya hanya sebatas ini nih, nggak bisa sejauh itu lagi nih posisi outlane mainin ke area landing jauhnya. Ya. Mungkin kalau sekarang landing jauh bakal menjadi tempat yang bisa dibilang sarang dari misplay gitu kan. Sarang dari sesuatu yang bisa bikin game ini berakhir bahkan. Itu dia. Siapapun lah ya. Apalagi gue lebih ke Lazy yang akan berat banget nih ngomongin landing jauh juga. Moskov udah pasti unggul sekarang lawan Hayabusa. Shadow Kill yang sekarang kan terlalu cepat, jadi kayak Wind of Nature itu cukup untuk memberi waktu dan up. Satu member Pakbet ternyata immortalnya berhasil dipecahkan juga dan tidak ada Pakbet untuk 40 detik ke depan. Wah, itu dia damage spike yang dihasilkan oleh Outlay. Dengan basic attack-nya mampu untuk menyayat Pakbet yang terbalut immortality. Perbedaan kuantiti terpantau jelas, sedangkan Blacklist memancing keributan dengan adanya Lord yang sudah mulai kembali di poking. Di posisi yang begitu ready, MP maju ke depan. Dengar adanya satu buah sayatan dari Rhythm of Joy. Dan juga 3 pemain hilang begitu saja. Dan nampaknya akan menjadi 4 pemain karena double kill. Disecure oleh seorang Haji, menyisakan James seorang. Tapi nampaknya bagaimana MP sudah menunggu hingga triple kill. Berhasil disecure begitu saja dan wipe out diciptakan oleh Blacklist International. Chove yang kembali respawn dengan pasif tadi ya, yang membuat dia kembali ke lane of down. Tapi ya, hanya berdua berarti sekarang Chove dan Pakbet. Mampukah mereka untuk menahan gempuran dari Blacklist International? Mereka akan masuk lewat bottom lane, di mana satu katapult juga masih ada di bagian bottom lane. Masuk lagi dari MP. Rhythm of Joy, mampukah mereka untuk lost gamenya? Bermain dengan Jet Gundu, fokus ke arah objektif saja, gak peduli apapun. Dan Blacklist bisa membalikan keadaan. Blacklist take the match one. Wow, match point finally berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Blacklist International dan memaksa pemain-pemain dari Lazy Esports kembali lebih tryhard lagi di area lower bracket nanti dengan kemenangan yang cukup dramatis dari Blacklist. Ya, sempat tertinggal di game yang pertama, tapi nggak jadi masalah karena mereka bisa membalikkan lagi di game mereka yang kedua, menyamakan kedudukan terlebih dahulu pastinya dan langsung memenangkan dengan skor 2-1. Nice try untuk Lazy Esports. Dan Lazy Esports juga nggak langsung gugur karena dia akan masuk ke bagian bracket bawah di lower bracket untuk grup A. Yep, ya lebih terasa lagi ya tantangan yang harus dilalui karena ini akan menjadi perjalanan yang panjang nih untuk Lazy Esports bisa nge-secure posisi di area challenge finals nanti, sedangkan Blacklist International hanya membutuhkan satu kemenangan aja nih untuk mengamankan satu slot di challenge finals nanti. Dan ini dia untuk summary di match kita yang pertama untuk game terakhir. Lagi-lagi game yang gak mudah ya, karena so far selalu berada di atas menit 15 dan ini 18 menit. Terpantau sosok gak sih 12 banding 17 juga, dan itemnya ini juga udah mulai bersaing juga khususnya untuk kedua belah god lane di game kita yang ketiga ini, Lim. Perbedaannya tadi Oke, ya, kita bakalan kalau lanjut lagi guys dari ya. Hayabusa